Kemudian habis itu kuliah di Undip Semarang. Jurusannya ini mungkin kaget ya. Ilmu kelautan saya jurusannya. Popeye ya, Panik? Oh, bukan. Kalau Popeye itu kan pelaut, pelayaran. Ini kelautan. Jadi kelautan. Yang dipelajari itu lautnya, bukan kapalnya. Ya. Kirain jadi Popeye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali di channel SMA Future Gate, YouTube SMA Future Gate dalam sesi acara FG Talk. Seperti biasa, FG Talk di season kali ini mengundang pembicara dari internal terlebih dahulu. Ya, nanti mudah-mudahan kalau panjang umur nih acara, ya nanti akan ada season-season selanjutnya yang mengundang pembicara-pembicara lebih bagus lagi dari orang-orang luar yang bisa kita gali manfaat dan informasinya lebih banyak untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan first class. Ya. First class-nya SMA Future Gate. Jadi kalau di pesawat itu duduknya di depan tuh ya. Jadi pilot ya, kabin tuh, terus nanti di belakang tuh yang duduknya enak-enak. Baru kelas ekonomi tuh. Yang duduknya berempat atau berenam gitu. Nah, ini adalah first class-nya SMA Future Gate, Pak Anik Darajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh grogi kalau di depan Pak Anik ini. Waduh. Jadi nggak usah nanya-nanya, Pak Anik kasih nasihatnya langsung. Ceramah dong. Mungkin perkenalan dulu. Pak Anik ini lahir di mana? Tahunnya nggak usah disebut. Ya, karena yang nonton banyak nih segmentasi usianya ya, Pak ya. Jadi antum sebut tempat kelahirannya aja. Ya, keluarga, anak dan yang lain sebagainya. Fadhal, silakan. Ya. Saya Anik Darajat, lahir di Wonogiri. Kemudian ya tahunnya saya sebut ya nggak apa-apa dah. 13 Februari 78. Udah lewat 40 berarti ya. Ya udah, coba nasihat buat usia 40. Kemudian apa lagi? Keluarga ya, sudah berkeluarga dengan 3 putri yang masih usia ya 1 remaja, 2 masih SD lah ya. Dari 1 istri. Kemudian tinggalnya di Rawalumbu. Di Rawalumbu. Rawalumbu, Bekasi, masih di planet Bekasi. Masih di planet Bekasi. Bekasi itu matahari, bulan, Bekasi ya di tengah-tengahnya. Kalau di Twitter tuh kayak gitu. Terus latar belakang pendidikannya di mana, Pak Anik? Waduh, pendidikan yang agak susah nih, belok-belok soalnya. Nggak apa-apa. Saya SD di Wonogiri yang Muhammadiyah, kemudian SMP SMA di pesantren di As-Salam Solo, Surakarta. Kemudian habis itu kuliah di Undip Semarang. Jurusannya ini mungkin kaget ya. Ilmu kelautan saya jurusannya. Popeye ya, Manik? Oh, bukan. Kalau Popeye itu kan pelaut, pelayaran. Ini kelautan. Jadi yang dipelajari itu lautnya, bukan kapalnya. Ya. Kirain jadi Popeye. Nanti ada Brutus sama Olive. Olive-nya jadi olive oil. Ya. Terus? Kemudian ya setelah berapa ya puluh tahun itu jeda, baru bisa kuliah lagi tahun 2013 ngambil pendidikan Islam ya di Ibnu Khaldun University Bogor. Ya. Sejak kapan tertarik menjadi guru? Soalnya kan itu dari kelautan, terus baru belajar jadi gurunya kan belakangan ini kan, maksudnya dengan ijazah pendidikan yang linear gitu loh, dengan ilmu pendidikannya itu sendiri. Ya sebetulnya dari SMA itu sudah ada ya, walaupun mungkin masih tersembunyi gitu, cita-cita ingin aktif atau punya lembaga pendidikan gitu ya di SMA itu. Kemudian berarti sejak dulu udah ikut talent mapping? Kalau dulu tuh kan ada bimbel ya, Primagama ya. Ya waktu itu ada semacam achievement motivation training gitu ya. Disuruh menulis cita-citanya, keinginan ke depan. Nah, itulah. Dari situlah kayaknya muncul itu. Kemudian memang di akhir-akhir kuliah ya, setelah menggeluti masalah laut itu, di akhir-akhir kuliah
pengen ngajar gitu, pengen tertarik lah di bidang pendidikan dan sempat ngajar juga walaupun ya akal kadarnya lah ngajar. Kenapa inisiatifnya itu muncul di akhir-akhir kuliah Pak Anik, bukan ketika pakai achievement itu? Itu kan udah tahu kan berarti, oh kayaknya nih saya bakal bisa punya minat jadi guru, ambil pendidikan sekalian gitu loh. Ya tahun berapa? 96, 90-an lah ya. Waktu itu kan memang masih booming Islam dan iptek gitu ya. Jadi memang saya kira terbawa. Kus ketika itu. Waduh, Kus udah lewat kan. Jadi Islam iptek dengan ikonnya Ijmi Habibi gitu ya. Wah, jadi ya pengennya iptek lah gitu ya, menguasai iptek, menguasai sains gitu kan. Jadi masih terdorong ke situ. Belum ngeh juga bahwa ternyata pendidikan itu juga strategis dalam membangun iptek gitu ya, jadi lebih ke ilmuwan gitu dan lain-lain. Jadi akhirnya memilih untuk menjadi guru. Pernah ikut kaderisasi guru juga sebelumnya? Sebelum terjun ke dunia pendidikan praktis gitu ya? Setelah lulus kuliah itu kan memang ada semacam ini ya, panggilan atau lowongan gitulah, training guru selama 2 bulan di Jakarta Lenteng Agung. Ya Senal Sofwa waktu itu. Bagi saya itu sebuah hal yang menarik ya. Lembaga pendidikan bermanhaj salaf. Kemudian ada training tentang pendidikan. Nah, itu kemudian saya apply lah ke situ. Kemudian bagi Pak Anik sendiri selama menggeluti dunia pendidikan sejak tahun berapa? 96? 97? Lulus tahun berapa sih saya? 2003 lah. 2003 ya. Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2021 ya, hari ini. Apa yang membuat Pak Anik itu melihat pendidikan itu menarik untuk diobservasi lebih jauh gitu loh? Ini berat nggak sih pertanyaannya? Kalau kita ganti aja. Tapi sayang soalnya nih pembicaranya berat nih. Banget ini. Berat banget ya pertanyaan. Ya udah kalau gitu kita ganti. Ya nggak apa-apa dijawab dulu. Soalnya ini orang-orang pasti bakal nunggu Pak Anik berbicara dan saya memanfaatkan momen itu untuk menggali pertanyaan yang berat-berat gitu ya. Nggak cuman pertanyaan Pak Anik terakhir mancing di Pulau Seribu pernah nggak gitu kan? Di laut gitu. Dinamikanya apa yang Pak Anik lihat dari pendidikan yang ada hari ini? Jadi dia kan waktu itu ya katakanlah obsesi pengen umat Islam maju ya kan, peradaban Islam tinggi, modern dan sebagainya. Kemudian ternyata di akhir-akhir itulah kita melihat justru kita bisa maju itu salah satu yang strategis adalah pendidikan. Ya kalau kita ingin membangun umat atau katakanlah berkontribusi kepada umat, salah satu yang sangat strategis pendidikan. Walaupun waktu itu ya tahun 90-an itu profesi guru kan belum terlalu dilirik ya. Kayaknya guru itu udah nomor sekian lah gitu kan. Betul. Nah, tetapi ya belakangan justru guru itu penting ya. Artinya kependidikan itu penting dan pendidikan itu sendiri juga sangat penting, sangat strategis gitu. Oke, terus sekarang ini setelah lama di bidang pendidikan, bergelut di bidang pendidikan, dinamika apa yang Pak Anik tangkap ya dari masa ke masa ya, dari pendidikan yang ada di Indonesia? Ini kayak berat banget nih, Dimas tuh gimana sih? Pertanyaan berat-berat banget tuh Pak. Jadi yang ngomong harusnya Pak Haji, karena sejarah ya. Sejarah pendidikan dari masa ke masa. Yang ngomong harusnya Hartilar ini. Profesor Hartilar. Ya apa ya? Sebetulnya yang menarik belakangan lah ini ya, artinya konsep-konsep pendidikan Islam itu mulai digali lebih dalam gitu ya. Kalau dulu kan kita lebih ya berkiblatnya itu ke teori-teori pendidikan modern, psikologi barat lah katakanlah, itu lebih banyak tergali. Nah, belakangan sebenarnya sudah lama, tapi yang mempopulerkan kemudian menerapkan dalam aplikasi di lembaga pendidikan itu baru belakangan ini cukup banyak lah, sehingga muncullah banyak teori macam-macam ya. Ada parenting nabawiyah, ada pendidikan berbasis fitrah, ada parenting maqdisiyah, ada macam-macam lah. Yaitu artinya semangat untuk kembali kepada prinsip pendidikan Islam itu muncul ya, mulai menjamur dan juga disambut. Lembaga pendidikan Islam kan juga mulai bermunculan dan kualitasnya juga semakin membaik. Ini kayak diwawancarain Mata Najwa ya. Serius banget ya. Serius banget Mata Najwa edisi Mafia PSSI. Pertanyaannya serius. Pertanyaannya serius, jawabannya masa.
Ini bener-bener nih. Ini kayak mata Najwa edisi Mafia PSSI ini. Yang wawancarin deg-degan gitu. Yang jawab juga deg-degan. Oke, kita turunin lagi tensinya. Nah. Pak Anik ini hobinya apa Pak Anik? Nah, itu dulu dah. Apakah hobinya main burung? Apa hobinya mancing? Susah saya hobi itu. Ya, sebetulnya karena memang sering mikir, jadi hobinya mikir. Ini Plato nih singkatannya. Gitu. Kalau dulu ditanya hobi gitu ya, kalau di mana agenda di mana kan hobinya membaca gitu kan. Tapi membaca itu kayaknya bukan hobi lah ya. Membaca bukan hobi. Bukan. Ya sebetulnya saya suka banyak sih sepedaan juga. Sepedaan walaupun nggak sehebat Pak Haji ini. Seserius Pak Haji menekuni sepedaan. Tapi nggak juga seneng aja sih. Diajak aja sama Dimas tuh. Sama Om Suroi. Seneng lah gitu. Dari dulu seneng juga. Keliling-keliling gitulah, lihat-lihat. Traveling juga sebenarnya seneng, cuman karena ya mungkin waktunya atau apanya gitu. Terus pertanyaan apa lagi nih? Ini nasihat semua, udah daging semua. Jadi yang di rumah tuh kayak makan ayam geprek, udah nggak ada tulangnya, tinggal makan doang. Waduh, Masya Allah ini isinya daging semua ini ya. Di dunia pendidikan sendiri bagi Pak Anik itu mimpi-mimpi apa yang belum apa ya namanya, belum tersampaikan sampai dengan hari ini. Buat Pak Anik sendiri lah, sebagai seorang pendidik, tentu punya mimpi-mimpi ya. Kalau saya juga punya mimpi, tapi saya tinggalin di Purwokerto mimpinya. Apa ya mimpi? Ya sebetulnya apa namanya ya, kebahagiaan bagi seorang pendidik itu kan ketika melihat hasil didikannya sudah mulai memberi manfaat gitu ya, itu salah satu mimpinya yang memang harus terus dipelihara ya. Ada murid atau anak didik kita yang ternyata kemudian terinspirasi oleh kita, dan itu juga mudah-mudahan jadi pahala jariah ya salah satunya. Kemudian yang kedua ya, konon setelah sempat ikut talent mapping gitu ya, ada satu hal yang belum tergali gitu tampaknya ya, yaitu semacam karakter surfing gitu ya. Jadi suatu lembaga atau pendidikan, layanan pendidikan yang sifatnya sosial, artinya ya lebih ke inilah gratis atau mungkin ya berbiaya murah atau mungkin yang bisa dirasakan oleh semua kalangan gitu ya. Gitulah kurang lebih. Itu yang mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa terwujud gitu. Bingung mau nanya apa lagi. Bingung yang mau lain nanya apa lagi. Terakhir sebelum kita tutup ya. Pesan-pesan seperti biasa di FG Talk itu biasanya kita meminta narasumber atau yang kita ajak bicara itu, karena kan ini yang nonton juga dari teman-teman alumni, ada juga siswa, dan juga mungkin pemerhati pendidikan juga. Merhatiin doang tapi dia nggak ngapa-ngapain ya, merhatiin pendidikan. Ada nggak pesan-pesan buat insan-insan pendidikan yang ada di rumah ya, yang menonton acara FG Talk pada sesi kali ini? Mungkin 1-2 khususnya bagi siswa-siswa FG lah, atau alumni-alumni FG yang saat ini sudah lulus di rumah mereka masing-masing. Apa ya? Ya mungkin ini aja, saya juga meneruskan paling pesan dari guru-guru saya dulu di pondok atau di tempat yang lain sebelumnya. Intinya sebenarnya pendidikan itu harapannya bisa melahirkan atau menumbuhkan orang besar gitu. Tapi orang besar itu sebetulnya bukan orang yang terkenal, kata para guru saya dulu ya. Orang terkenal bukan orang yang pejabat atau mungkin punya massa yang banyak, bukan, atau mungkin punya kedudukan tinggi. Tapi kata para guru saya dulu itu, orang besar itu adalah yang membawa atau memberi manfaat kepada orang lain dengan seoptimal mungkin. Meskipun kata-kata mereka itu, antum itu ada di daerah terpencil gitu ya, ngajar di musola kecil yang belum ada listrik pakai lilin gitu ya. Tapi bagi kami para guru itu, antum adalah orang besar karena bisa membawa manfaat, memberi manfaat pada orang lain dengan apa yang antum miliki, dengan perjuangan yang antum miliki, kurang lebih gitulah. Gitu. Masya Allah. Itu jadi pesan turun-temurun aja, ini bukan quote dari saya tapi quote dari guru-guru saya dulu yang saya bawa sampai sekarang. Udah berasa kuliah 3 SKS ya. MKDU ini udah ya, nilainya harus A, nggak boleh ente, kalau nggak masa ngulang MKDU ente malu-maluin.
Jadi demikian teman-teman MKDU kita hari ini bersama dengan Pak Anik Darajat yang saya bilang tadi di awal-awal, itulah mengapa saya sebut beliau first class ya, karena suka atau tidak suka Pak Anik sendiri yang ngajarin saya banyak hal lah dalam dunia pendidikan ya, sampai hari ini mungkin saya belum lebih baik dari Pak Anik, tapi Pak Anik mungkin menilai saya lebih baik daripada dia. Betul. Nggak salah loh itu. Nggak gitu. Ya jadi demikianlah ya. Jadi orang mau closing jadi ketawa lagi kita orang. Demikianlah FG Talk pada kesempatan hari ini. Kalau mau ngangsu kauruh ya, belajar dan menimba ilmu kepada Pak Anik, silakan aja datang ke FG ya kan. Ente mau belajar ya, mau belajar datengin gurunya, jangan gurunya suruh datang ke tempat antum. Jadi silakan bincang-bincang dengan beliau. Beliau orangnya terbuka. Ya kalau pas lagi dibuka pintunya, kalau nggak ditutup ya jangan diketok-ketok ya. Mungkin lagi sibuk beliau. Oke, Pak Anik, terima kasih atas kesempatan waktunya dan Pak juga bincang-bincang yang penuh manfaat dan faedah ini. Saya yakin produser dan kru di sini merasa ternasehati dengan baik. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonjok-tonjokan kan? Waalaikumsalam. Enak saya nggak enak. Ini apa gini nggak usah. Dah. Terima kasih. Terima kasih Pak Anik. Kita pakai lagi masker. Pakai masker lagi ya. Prokes.